Adam Jeremias Mai. Ada Pak. Agnes Monica Ibe. Alfa. Di sini tertulis ada. Agustinus Tuwo. Ada Pak. Charles Ada Pak. Devianus. Ada Pak. Elizabeth Alfa. yang ini Elizabeth Luisa Tuwo. Alfa. Emmanuel Ada. Immanuel No. Alfa. Jeffrianus Tuwo. Ada Pak. Jonathan Levi. Alfa. Lorita Suwo. Ada Pak. Marlan C. Maunda. Ada Pak. Marcel No. Alfa. Michael Jackson. Ada Pak. Paulina. Ada Pak. Rio Febrian. Ada Pak. Sarce Evita. Ada Pak. Charlotta. Ada Pak. Yohanes. Ada Pak. Yang Agnes Monica Ibe. Ada yang mana nih? Yang dari IB. Tahu kenapa temannya tidak datang? Sakit kah atau? Tidak ada yang tahu. David Moko, Alfa. Pak. dia kenapa? Dari Ampas? Mana yang dari Ampas? Dia kenapa? Ada Pak. Baru Elizabeth Luisa Tuwo. Ada yang ini yang kayaknya yang dari kampung UND ini tidak ada yang muncul kan? Ada yang dari UND sini? Ada. Nah teman-teman kenapa tidak datang? Tinggal di rumah sakit. Hah? Tinggal di rumah. Dorang tinggal di rumah? Iya. Bukan karena sakit. Nanti kalau pulang ke kampungnya tolong disampaikan datang lagi sekolah ya. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar yaitu berpikir komputasional dan literasi digital. Pertanyaannya, ketika melihat judul di atas, tentunya yang muncul di benaknya anak-anak sekalian kira-kira apa? Berpikir komputasional. Apakah nanti dibilang berpikir komputasional itu kita akan selalu bertindak atau yang kita pikirkan itu apakah selalu mengarah kepada penggunaan komputer? Ya atau tidak? Apakah ini berpikir komputasional nih? Berpikir komputasional itu apakah yang di dalam benaknya itu apa yang akan dilakukan itu selalu berhubungan dengan komputer? Ya atau tidak? Ya. Nah, jadi di sini pembelajaran ini memang dari kata-katanya itu sepertinya mengarah ke sana. Tetapi dalam berpikir komputasional itu tidak selalunya seperti itu. Kita di sini diajarkan dalam melakukan segala sesuatu itu dilakukan secara terstruktur atau sistematis. Nah, capaian yang akan kita capai dalam berpikir komputasional dan literasi digital tadi itu diharapkan dari peserta didik itu mampu menerapkan pengelolaan data, menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dan menuliskan instruksi. Mungkin kita di daerah ini yang paling menjadi patokan utamanya di sini adalah menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis. Sistematis itu artinya terstruktur, dia tersusun dari yang dasar sampai pada tujuan akhir. Kemudian kita bisa menuliskan perintahnya. Apa sih yang menjadi tujuannya? Yang menjadi tujuannya yang pertama, setelah kalian mempelajari tadi berpikir komputasional dan literasi digital, itu harus mampu
menjelaskan konsep berpikir komputasional, kemudian harus mampu mengelola data sederhana, kemudian harus mampu menyusun instruksi untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Itu yang menjadi harapan saya setelah mengajar materi tentang berpikir komputasional dan literasi digital ini. Harapan akhirnya adalah ini. Nah, sekarang apa sih berpikir komputasional itu? Tadi pertanyaan pertama, Pak Guru bertanya, apakah berpikir komputasional itu selalu berhubungan dengan komputer? Tentunya tidak. Yang pertama, pemikiran sederhananya dalam berpikir komputasional itu satu, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Contoh nih, dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering kita lakukan itu membuat kopi, membuat air minum, kopi ya, membuat teh yang mau diminum kalau pagi. Nah, kalau dalam teori ini kita diarahkan itu untuk bisa menyusun apa yang harus dilakukan secara sistematis. Contoh nih, kalau membuat teh itu kan yang pertama apa? Yang pertama itu ambil gula, masukkan ke dalam gelas. Setelah itu masukkan tehnya. Kemudian setelah itu disiram dengan air panas. Toh, setelah itu diapakan lagi? Ya, diaduk. Diaduk. Nah, setelah diaduk, ampas tehnya dikeluarkan, baru diminum. Itu contohnya. Jadi kita harus mampu setiap kegiatan yang kita lakukan itu kita susun secara sistematis. Kemudian apalagi itu berpikir komputasional, menggunakan prinsip komputasi agar solusi bisa diimplementasikan dengan komputer. Itu tahapan yang kedua. Selanjutnya, apa sih yang menjadi fokusnya? Jadi kita yang menjadi fokus ini apa esensinya, bisa bernalar, kemudian ada keteraturan. Kemudian berpikir komputasional itu ada proses kognitif atau pengetahuan yang digunakan untuk merumuskan solusi dengan cara yang dapat dilakukan oleh komputer. Ini meningkatkan kemampuan analisis seseorang dan dapat mengarah pada tindakan komputasi yang mencakup penerapan praktis, teknologi, dan pemrograman. Keterampilan dasar ini sangat penting untuk memahami cara melakukan coding dan untuk memahami prinsip-prinsip di balik kecerdasan artifisial. Nah, ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi yaitu proses memecah masalah kelompok menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Contoh kegiatan mungkin yang hampir semuanya kita di sini orang asli Papua, kan makanan pokoknya kita apa? Sagu kan? Nah, dia bilang kita harus memproses masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Seperti tadi yang diberikan ilustrasi pada pembuatan teh dari yang awal sampai akhir. Berarti kalau sagu apa saja? Kalau sagu kan berarti dari pertama itu kita tinjau dulu pohonnya, toh lihat dulu pohonnya. Kita sudah layak diolah atau belum? Kan kalau di sini harus tunggu buah, toh. Kalau belum ada buahnya belum. Nah, setelah kita sudah tentukan dia layak diolah, baru kita setelah itu bersihkan area penebangan. Nah, kemudian setelah itu ditebang. Toh, setelah ditebang dia apa? Ya, dibersihkan atau dikikis pohon-pohonnya toh. Setelah dikikis dibelah. Setelah dibelah dan seterusnya.
sampai dia menghasilkan sagu. Masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati. Nah, di situ yang di bagian di komposisi ini pada berpikir komputasional maksudnya seperti itu. Selanjutnya pada pengenalan pola, yaitu proses identifikasi pola atau kesamaan yang berulang dalam data atau di berbagai masalah mengenai pola dapat mengarah pada penerapan solusi yang serupa dalam berbagai sederhana. Dari contoh tadi yang sagu itu, kita kalau yang berhubungan dengan pengenalan pola itu kita kita himpit sedikit, yang tidak terlalu terstruktur. Yang tadi nih dari pengolahan sagu itu penebangan, kemudian ini diambil apa namanya apa namanya kita tidak jelas kemang, oh dipangkur ya, toh habis itu diperas gitu. Kalau pengenalan polanya di situ, jadi di perhimpit. Kemudian abstraksi, proses penyaringan informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail yang relevan, yang penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian algoritma. Algoritma melibatkan pengembangan urutan instruksi yang logis dan bertahap. Jadi lebih sederhananya, kalau di komposisi itu yang pertama ini nih cara dalam membuat teh. Pertama menyiapkan gelas, kemudian memasukkan gula, kemudian menuangkan teh panas, kemudian mengaduk hingga rata. Kalau di pengenalan pola pertumbuhan tanaman dari kecil, besar sampai berbunga. Kemudian kalau abstraksi, detail lengkapnya, ya warna pakaian, jenis sendok, ukuran gelas dan lain-lain. Kemudian kalau algoritma, kalau menghitung ini, kalau yang dihubungkan dengan matematika, bagaimana menghitung luas persegi panjang, berarti kan masukkan dulu nilai panjangnya berapa, nilai lebarnya berapa, kemudian dihitung luasnya. Sebelum Pak Guru masuk di materi literasi digital, kan di awal tadi apa yang kita pelajari? Di awal tadi berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, sebelum Pak Guru masuk di materi tentang literasi digital, Pak Guru ingin bertanya, sudahkah menangkap yang Pak Guru sampaikan tadi tentang berpikir komputasional? Ada yang bisa menjelaskan apa itu berpikir komputasional? Jerry mungkin? Apa itu berpikir komputasional? Bisa kasih kuat Pak Guru, ini gangguan pendengaran mungkin, pendengaran suaranya. Cara berpikir komputasional, cara berpikir sistematis untuk memindahkan masalah. Ya, bisa yang lain? Yang lain bisa? Apa itu berpikir komputasional? Mungkin siapa yang di belakang ini? Perempuan? Siapa namanya? Ya, bisa apa itu berpikir komputasional? Tidak kedengaran suaranya kayaknya. Konsep berpikir komputasional, pengenalan pola. Ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah. Lanjut, literasi digital. Literasi digital itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan, memahami, dan menilai teknologi digital.
saja ini meliputi akses informasi dengan bijak, mengelola data dengan aman, kemudian etika digital dan kolaborasi online. Sekarang ini lagi tren nih, lagi maraknya di negara kita ini banyak yang menyebarkan informasi hoax. Maka kita sebagai pengguna teknologi, alangkah baiknya informasi-informasi yang kita terima itu kita sikapi dengan bijak. Belum tentu apa yang kita baca, belum tentu apa yang kita dengar itu benar adanya, belum tentu. Bisa saja semuanya itu misalnya di video, ada video yang diedit, yang namanya itu dia di fake atau gambar yang tidak nyata. Kalau misalnya apa ya, di sini ada yang punya HP. Coba angkat tangan yang punya HP. Ada yang punya HP angkat tangan. Nah, tentunya mungkin kalau seandainya kamu sering online, terhubung dengan jaringan internet, kamu mungkin pernah melihat itu video yang disebarkan orang yang tidak bertanggung jawab. Itu videonya Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, yang mengatakan bahwa guru itu adalah beban negara. Kira-kira kalau seperti itu, sebagai pejabat publik, kira-kira benar tidak video yang seperti itu? Belum tentu. Ternyata itu bisa dicek menggunakan aplikasi yang lain, aplikasi untuk mengecek apakah video itu benar atau tidak. Ternyata setelah dicek kebenarannya, Ibu Sri Mulyani atau mantan Menteri Keuangan tidak pernah mengatakan seperti itu. Tidak pernah mengatakan bahwa guru itu adalah beban negara. Itu adalah contoh penyebaran informasi yang salah. Jadi kita yang kalau kita terima mentah-mentah, mungkin kita akan langsung mengatakan kurang ajar. Padahal kita itu setidaknya harus bijak. Kalau kita menjadi orang bijak dalam penggunaan teknologi, kita harus mencari tahu apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Jadi intinya kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Kemudian mengelola data dengan aman. Ini maksudnya kita sekarang itu, apalagi orang yang tidak terlalu paham menggunakan teknologi itu, kadang sembarang mengeluarkan datanya di Facebook lah, toh kadang dia buku rekening saja dia muat di Facebook, apalagi yang lain-lain itu tidak boleh. Karena bisa saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dia menarik data kita, kemudian dia menyalahgunakan, dia salah gunakan. Kemudian etika digital. Nah, etika digital itu sama dengan tadi, bijak, harus bijak. Jadi literasi di digital didefinisikan oleh UNESCO pada tahun 2018 yaitu sebagai kemampuan untuk mengakses, mengatur, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi dan membuat informasi dengan aman dan dapat melalui teknologi digital untuk keperluan kerja dan wirausaha. Jadi digital ini tidak diperuntukkan kepada kita itu untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Sampai di situ materi tentang literasi digital sudah nangkap? Sudah atau belum? Bisa nangkap atau tidak ya? Karena tadi dalam satu nih, menggunakan digital itu harus bijak, toh digunakan dengan aman. Nah, sekarang pertanyaannya, ini gambar apa? Yakin? Ya, ini adalah gambar pohon sagu. Pak Guru ingin kalian buat dekomposisinya. Tahu tadi dekomposisi bagaimana? Kita tuliskan jadi
tujuan akhirnya itu untuk mendapatkan tepung sagu. Pak Guru meminta kalian membuat dekomposisi dari pohon sagu di atas. Bisa? Nah, sebelum lanjut, Pak Guru ingin membagi kelompok. Yang buat kelompok ini kita sebut kelompok 1, buat kelompok silakan bergerak. Nanti bikin kelompoknya di sini. Dibuat sebanyak 4 kelompok. Berarti ada yang 5, ada yang 4, 5, 4. Ya, silakan bergerak bikin kelompok. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Buatlah flowchart atau peta konsep pengelolaan pohon sagu yang memuat nih dekomposisi, pengenalan pola, atraksi dan algoritmanya. Itu kan ada Pak Guru bagi kertas kosong nih. So, kamu satukan. Lemnya, dilem pinggir-pinggirnya sampai dia menyatu 4. Pinggirnya toh jadi kerja kelompok membuat dekomposisi, membuat ya ya kalian juga buat. Sambung. Pak Guru minta setiap kelompok itu 3 orang maju di depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 2 orang yang pegang, 1 orang yang menjelaskan. Atau mau maju semua? Ya mau maju semua silakan. Kamu 2 tugasnya pegang, balik ke sana. Satu bicara. Balik ke teman.
Tidak ada? Tidak. Silakan kembali ke tempatnya, beri aplaus untuk teman-teman kelompok. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Baik, teman-teman kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nota recensi komposisi pengolah satu mulai identifikasi dan tebang pohon sagu, potong batang dan angkut, belah batang dan ambil empuk, parut atau berus empuk, campurkan dengan air dan aduk keras untuk pisahkan sampai pati, sering dan saring dan endapkan, keringkan, endapkan. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Kembali ke tempatnya. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Mulai identifikasi Selanjutnya. selanjutnya potong bagian batang, angkut, belah batang dan ambil empuk. Setidaknya sudah ada gambaran pikirannya bagaimana bentuk dari dekomposisi atau bagaimana membuat dekomposisi dari suatu kegiatan atau dari suatu masalah. Jadi memang dibuat secara runut dari awal, dari mulai sampai menghasilkan apa tadi itu yang kalian hasilkan terakhir? Tepung sagu. Jadi bisa nangkap dong maksud dari dekomposisi itu. Bisa? Bisa. Silakan kembali ke kelompoknya. Apa namanya? Kembali ke tempat kelompok masing-masing. Baik, dari materi yang telah didapat tadi kita simpulkan bersama. Pak Guru tanya, apa sih itu tadi yang berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah, ada yang bisa angkat tangan? Silakan. Cara berpikir Sistematis untuk masalah. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah. Ada 4 konsep dari berpikir komputasional. Apa saja?
bisa? Ya. Jadi ada 4 konsep dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan apa yang terakhir? Algoritma. Kemudian yang ketiga, literasi digital. Kalau literasi digital kita harus menggunakan secara bijak, aman, dan produktif. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima, dapat ditangkap, dan kemudian bisa diaplikasikan secara nyata di lingkungan masyarakat. Sebelum kita mengakhiri, adakah yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, maka pertemuan kita akhiri sampai di sini.